Oke, selamat sore. Saya Tio Saputra, NIM 41121 2012. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja ujian tengah semester saya dengan matkul pengenalan Big Data dan dosen yaitu Ibu Neti Nurda, Skom MT PhD. Nah, yang pertama di sini ada studi kasus dari universitas di Nusantara, yaitu yang pertama di sini kan ada pertanyaannya, yaitu bagaimana universitas di Nusantara ini harus mengelola volume data mahasiswa dan operasional kampus yang sangat besar dan terus bertambah setiap semester. Nah, jawaban saya itu adalah Undira perlu menggunakan cloud storage untuk menyimpan data dalam jumlah besar dan dapat diakses dengan mudah dan memungkinkan penyimpanan data secara terdistribusi. Undira juga perlu merencanakan pertumbuhan data dengan menggunakan data lakes yang bisa menyimpan berbagai jenis data terstruktur dan tidak terstruktur. Hal ini akan memudahkan pengelolaan data yang terus berkembang ke depannya. Yang B yaitu bagaimana Universitas di Nusantara mengelola keragaman data serta teknologi apa yang dapat digunakan untuk menganalisis data tidak terstruktur seperti hasil survei opini mahasiswa. Nah, untuk mengelola berbagai jenis data, Undira bisa menggunakan data warehouse untuk menyimpan data yang terstruktur seperti data akademik atau keuangan. Sementara untuk data yang tidak terstruktur seperti hasil survei opini ini, Undira bisa menggunakan teknologi text mining untuk mencari informasi penting dari teks. Selain itu, teknologi natural language processing (NLP) bisa membantu memahami apa yang sebenarnya dirasakan atau dipikirkan oleh mahasiswa berdasarkan kata-kata yang mereka gunakan dalam survei. Yang C itu bagaimana Universitas Nusantara dapat memastikan bahwa data akademik dan operasional yang berubah setiap hari seperti absensi atau update nilai dapat diproses secara cepat. Teknologi apa yang bisa diterapkan? Nah, untuk proses data cepat ini, Undira bisa menggunakan Redis yang merupakan jenis database in memory yang memungkinkan data diakses dan diperbarui dengan cepat. Nah, habis itu untuk memungkinkan data seperti absensi atau nilai yang terus berubah dalam waktu yang nyata itu bisa menggunakan Apache Storm. Bagaimana universitas dapat memastikan kualitas dan kendala data yang digunakan untuk perbaikan kurikulum, evaluasi kinerja dosen, dan pengambilan keputusan manajerial. Nah, di sini Undira perlu memastikan kualitas data dengan melakukan data validation dan data clearing, yaitu memeriksa dan membersihkan data yang tidak akurat atau duplikat. Selain itu, Undira bisa menggunakan ETL (Extract Transform Load) untuk memastikan data yang diterima sudah siap dan bersih. Kemudian yang itu bagaimana Universitas di Nusantara dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan data yang paling bernilai untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di sini yaitu dengan menggunakan analisis prediktif dan machine learning untuk menemukan pola dalam data yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Contohnya yaitu dengan menganalisis data akademik dan kepuasan mahasiswa. Undira bisa mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Selain itu, hasilnya itu bisa digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar dan memperkuat reputasi kampus. Lanjut ke studi kasus nomor 2, yaitu di sini ada gaya perusahaan retail ya, retail fashion. Nah, pertanyaannya langsung aja, bagaimana strategimu dalam mengumpulkan dan menggabungkan data dari berbagai sumber untuk analisis pemasaran? Nah, di sini jawabannya itu untuk mengumpulkan dan menggabungkan menggunakan data warehouse untuk menyimpan data terstruktur seperti data pembelian dan data program loyalitas dan data lake untuk menyimpan data yang tidak terstruktur seperti aktivitas browsing dan interaksi di media sosial. Kayak bisa menggunakan sistem ETL lagi seperti yang tadi di Undira itu untuk menggabungkan data dari berbagai sumber untuk mengubahnya menjadi bentuk yang siap dianalisis. Yang pertanyaan B yaitu masalah apa yang mungkin muncul pada data pemasaran dan bagaimana kamu dapat menanganinya?
Masalahnya yang mungkin terjadi yaitu data yang hilang, data ganda, data yang tidak konsisten. Untuk mengatasinya yaitu Gaya bisa membersihkan data dengan menghapus data yang duplikat atau tidak lengkap. Jika ada data yang hilang, bisa mengisi dengan nilai-nilai rata-rata atau perkiraan. Selain itu, perlu memastikan bahwa data yang digabung tetap akurat dan konsisten. Yang C, teknik analisis apa yang cocok untuk melakukan segmentasi pelanggan dan prediksi perilaku beli? Nah, di sini yaitu menggunakan teknik clustering seperti Cummins yang mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola atau kebiasaan mereka untuk memprediksi perilaku beli. Bisa menggunakan model prediksi seperti decision tree atau logistic regression untuk mempelajari kebiasaan pelanggan dan memprediksi kapan mereka akan membeli produk atau bagaimana mereka akan merespon kampanye pemasaran. Kemudian soal yang D itu bagaimana kamu menyajikan hasil analisis agar dapat dipahami oleh tim pemasaran yang non teknis. Nah, di sini bisa menggunakan dashboard interaktif atau infografis yang mudah dimengerti oleh tim pemasaran. Dengan menggunakan alat seperti Tableau atau Power BI, hasil analisis bisa ditampilkan dalam bentuk grafik atau diagram yang menggambarkan hasil segmentasi pelanggan. Hal ini memudahkan tim pemasaran yang tidak paham teknologi untuk memahami hasilnya. Kemudian ada soal yang E, yaitu berikan contoh strategi pemasaran berbasis hasil analisis yang bisa diambil oleh Gaya, yaitu bisa membuat strategi pemasaran seperti menawarkan produk yang relevan dengan pembeli sebelumnya. Misal, jika data menunjukkan pelanggan yang membeli pakaian olahraga cenderung tertarik dengan sepatu lari, Gaya juga bisa menawarkan sepatu lari itu dalam kampanye cross-selling. Selain itu, Gaya bisa membuat kampanye email yang lebih profesional, yang lebih personal, memberi diskon atau penawaran khusus kepada pelanggan yang sering berbelanja atau yang memiliki kemungkinan besar untuk membeli lebih banyak. Terus yang soal ketiga, studi kasus ketiga ini kita ada data dummy di sini. Untuk pertanyaannya, gunakan data ini untuk membuat grafik yang menunjukkan hubungan antara harga produk dan jumlah pembelian. Apa yang bisa kamu simpulkan? Berikut adalah grafiknya yang dapat disimpulkan, yaitu kecenderungan bahwa produk dengan harga yang lebih rendah di sekitar $22 atau 26 cenderung dibeli lebih banyak hingga 220 pembelian. Produk dengan harga tertinggi $25 tetap memiliki pembeli tinggi 180 yang menunjukkan bahwa faktor lain seperti kualitas, rating, atau kategori produk mungkin mempengaruhi keputusan pembeli. Jadi tidak ada korelasi linear yang tepat, yang kuat untuk kedua perbedaan ini. Terus yang ke B, analisis korelasi antara harga produk dan jumlah pembelian. Apa yang dapat kamu simpulkan berdasarkan korelasi tersebut? Nah, simpulnya yaitu koefisien korelasi antara harga produk dan jumlah pembelian adalah 0 minus 0,08 yang menunjukkan korelasi negatif yang sangat lemah. Ini berarti perubahan harga produk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pembelian. Berdasarkan data yang ada, buatlah prediksi mengenai tren penjualan produk untuk minggu depan. Apa saja faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat prediksi? Di sini yaitu ada yang pertama, berdasarkan data yang ada, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam prediksi penjualan minggu depan adalah ada harga produk. Produk dengan harga lebih rendah cenderung terjual lebih banyak. Rating produk dengan rating lebih tinggi akan memiliki penjualan yang lebih baik. Terus kemudian ada banyaknya ulasan dapat menunjukkan produk yang lebih diminati. Waktu transaksi tertentu dapat mempengaruhi volume penjualan. Terus kemudian produk yang lebih populer seperti elektronik berpotensi lebih banyak terjual. Kesimpulannya yaitu produk dengan harga terjangkau, rating tinggi, dan banyak ulasan cenderung memiliki penjualan yang lebih baik minggu depan. Produk dengan harga tinggi dan rating rendah mungkin mengalami penurunan penjualan. Dengan data ini, jelaskan bagaimana
database dapat membantu perusahaan dalam menghubungkan pelanggan dengan produk yang mereka beli serta produk yang sering dibeli sama-sama. Yaitu di sini ada dengan menggunakan Grab. Perusahaan dapat menghubungkan pelanggan dengan produk yang mereka beli serta produk yang sering dibeli bersama-sama dalam Grab database. Setiap entitas atau seperti pelanggan atau produk disimpan sebagai node dan hubungan antara entitas seperti pembelian produk disimpan sebagai edges. Misalnya jika pelanggan A membeli produk 1 dan produk 2, maka hubungan tersebut akan tersimpan di edges yang menghubungkan pelanggan dan produk. Ini memungkinkan perusahaan untuk melihat pola pembelian yang sering terjadi seperti produk yang sering dibeli bersama. Kemudian ada bagaimana database konvensional seperti SQL mungkin kesulitan dalam menganalisis hubungan antar data yang kompleks seperti ini. Di sini kesulitan dalam menganalisis hubungan antara data yang kompleks karena SQL berfokus pada data terstruktur dalam tabel yang saling terpisah. Dalam kasus ini, untuk menganalisis hubungan antara pelanggan dan produk yang dibeli atau produk yang sering dibeli bersama, si SQL ini tidak bisa dengan mudah menangani hubungan yang saling terkait seperti yang dapat dilakukan oleh Graph Database. Contohnya yaitu SQL akan memerlukan banyak join untuk menghubungkan pelanggan dengan produk yang bisa menjadi tidak efisien jika hubungan antara data sangat kompleks. Kemudian di studi kasus nomor 4, yaitu dengan pertanyaan jelaskan secara umum apa itu web crawling. Jadi web crawling ini adalah proses otomatis untuk mengumpulkan informasi dari situs web. Sebuah program yang disebut web crawling mengunjungi halaman-halaman situs web, membaca kontennya, dan mengunduh informasi yang diperlukan. Data yang dikumpulkan bisa digunakan untuk berbagai tujuan seperti menganalisis ulasan produk atau meningkatkan hasil pencarian di mesin pencarian. Yang B yaitu jelaskan bagaimana proses pengumpulan data menggunakan PySpark dan dapat dilakukan pada situs web besar dengan banyak halaman. Apa saja tantangannya? Yaitu untuk mengumpulkan data menggunakan PySpark, kita bisa menggunakan sistem distributed computing untuk memproses data dalam jumlah besar secara cepat. PySpark dapat membantu membagi proses pengumpulan pemrosesan data ke beberapa mesin sehingga lebih efisien. Tantangannya yaitu ada kecepatan pengambilan data. Mengambil data dari banyak halaman situs yang besar bisa memakan waktu yang lama, yang itu penghalang seperti captcha. Kemudian ada halaman yang dinamis, dan yang terakhir data yang tidak terstruktur. Bagaimana kamu mengelola data yang terstruktur dan tidak terstruktur saat melakukan crawling di situs yang menyediakan ulasan produk dalam form teks atau gambar? Jadi di data tidak terstruktur yaitu ulasan produk dalam format teks dan gambar termasuk data tidak terstruktur. Untuk teks kita bisa menggunakan teknik Natural Language Processing atau NLP untuk menganalisis sentimen atau mengekstrak informasi dari komentar. Untuk gambar kita bisa menggunakan image recognition, yaitu untuk mengidentifikasi gambar dan menyimpannya dalam format yang sesuai. Kemudian D, setelah data dikumpulkan, bagaimana memastikan bahwa data yang diambil memiliki kualitas yang baik dan relevan untuk analisis lebih lanjut. Di sini ada setelah data yang dikumpulkan, kita harus memastikan bahwa data tersebut berkualitas baik dan relevan, yaitu dengan cara pembersihan data, validasi data, penyaringan data, dan pengujian dan verifikasi. Jadi datanya itu harus benar-benar data bersih, tidak ada duplikasi dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, apa saja langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan dan privasi data pengguna yang dikumpulkan selama proses crawling? Di sini ada yang pertama ada patuhi kebijakan privasi situs. Yang kedua ada anonimkan data. Yang ketiga keamanan data yaitu simpan data dikumpulkan dalam database yang terenkripsi untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Jadi data kita itu harus dienkripsi. Kemudian perizinan. Pastikan untuk mendapatkan izin dari pengguna atau situs web jika diperlukan sebelum mengumpulkan data mereka. Jadi sebelum kita mengumpulkan data yang dari mereka itu, kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari si user atau pengguna.
Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.